Hari ini kita akan membahas 5 elemen penting agar website kamu menghasilkan cuan. Dan hari ini materi ini akan dibawakan oleh Pak Ryan Kristo Mulyono, CEO dari Tafidev dan Tofi Event. Sekali lagi halo semuanya, di Jawa, di Sumatera, dan di tempat lain. Senang banget bisa sharing sama teman-teman untuk satu topik yang menurut saya penting banget. Karena saya berharap pada saat saya mulai, pada saat saya waktu awal, ada yang kasih tahu saya tentang 5 hal ini. Jadi 5 elemen penting agar website kamu bisa menghasilkan cuan. Siapa yang di sini mau dapetin cuan? Artinya cuan bukan cuan untung, bukan cuman uang, tapi juga bisnisnya bertumbuh, kliennya tambah banyak, uh, calon pelanggannya tambah ramai, pengunjungnya ke bisnis makin ramai. Itu yang dimaksud dengan cuan. Oke, okay? Saya berharap ada yang kasih tahu saya di awal, makanya saya senang banget pas Dewa Web kasih saya kesempatan untuk sharing tentang website. Oh, ini kayaknya salah satu yang bakalan menarik yang bisa saya bagikan pada teman-teman semua. Siapa di sini yang mau websitenya jadi lebih bagus, lebih menguntungkan, lebih besar, lebih mengembangkan bisnis? Ketikan satu di kolom chat. Siapa yang mau? Kalau yang nggak mau ketikan dua. Semua satu ya. Ada yang dua. Kalau oh ada yang satunya banyak. Kalau yang isinya dua, uh, mohon maaf webinarnya bukan buat anda. Jadi daripada saya membuang-buang waktu anda, mendingan leave sekarang. Gitu ya. Tapi kalau misalnya anda ingin bisnisnya lebih besar, maka ini adalah webinar yang paling tepat untuk anda habiskan di minggu ini. Oke, okay? Jadi sekali lagi, semua di sini karena ini adalah Dewa Web yang mengadakan, saya berasumsi semua sudah punya website. Betul, betul. Ada yang belum punya website? Yang belum punya website? Yang belum punya website, boleh ketikkan dua di kolom chat. Kalau ada yang belum punya website, ada. Saya tunggu 2 detik. Oh ada, satu. Mas Rizky belum punya website. Oke. Okay. Kalau belum punya website, tahu dong cari hostingnya di mana. Tahu lah yang punya acara ini gitu ya. Oke. Okay? Nah, buat semua yang udah punya website, karena kita bakal ngomongin tentang 5 elemen. Dan kali ini formatnya, kalau mungkin ada beberapa yang pernah ikut webinarnya saya, mungkin ini pertama kali kenalan sama saya. Kalau yang udah pernah ikut webinar saya sebelumnya, metodenya, konsepnya akan berbeda. Saya akan lebih banyak interaktif dengan Anda. Makanya saya bakal butuh Anda untuk lebih aktif di kolom chat. Boleh? Oke. Okay? Dan berita bagusnya lagi adalah karena kita ngomongin sesuatu yang dasar banget di dunia marketing, terutama di dunia digital marketing, yaitu sebuah website. Uh, jadi saya akan mencoba untuk memberikan feedback langsung. Saya nggak tahu, kita belum pernah bertemu sebelumnya, sebelum acara ini saya nggak tahu websitenya Anda apa. Oke, tapi saya bakalan lihat beberapa website yang kalau teman-teman mau share di kolom chat website teman-teman, supaya saya bisa jadikan studi kasus. Oke, jadi bakalan langsung dibuka saat ini juga. By the way, acaranya direkam, mungkin akan masuk ke YouTube, mungkin akan masuk ke internet. Jadi mungkin bisa ada kemungkinan websitenya viral. Oke, jadi kalau websitenya nggak mau ditemukan sama orang lain, jangan tuliskan websitenya di kolom chat. Tapi buat yang mau ikutan, mungkin ikutan viral, boleh kasih di kolom chat supaya saya bisa buka di browsernya saya, supaya kita bisa lihat apakah 5 elemen ini ada atau tidak di websitenya Anda. Boleh? Oke? So, boleh kasih di kolom chat. Wah, ini saya udah lihat beberapa. Oke. Saya bakalan buka sebentar di browsernya saya. Wah, tiba-tiba semuanya ini yang paling depan, yang paling awal bakalan lebih dahulu lah ya. Oke? Okay? Bukannya uh, bukannya tidak mau masukin semua, tapi memang kita punya tempat yang terbatas. Saya bakal pilih mungkin 5 atau 6. Oke. Okay. Oh. Wah, ini ada calonpengangguran.com. Waduh, gimana nih? Yang lain juga boleh kasih tahu websitenya, website dari perusahaannya boleh, website dari uh, tempat bekerja sekarang juga boleh, atau website yang mau dioptimasi juga boleh. Oke, okay? Oke. Okay.
Oke. Nice. Oke. Impactly.id, website Anda tidak bisa di reach. myizin.com. That is good. Ya, yang punya website impactly.id, mohon dicek apakah website Anda bisa dibuka atau tidak. Karena di tempat saya tidak bisa dibuka. But anyway, that's good ya. Jadi kalau misalnya dari DOS-nya di Dewa Web, bisa langsung tanya sama tim Dewa Web, Japri, kenapa website saya tidak muncul? Gitu. But anyway, oke. Jadi kita bakal ngeliat 5 elemen yang penting dalam website untuk kita bisa meningkatin keuntungan dari bisnisnya kita. Buat yang belum kenal, baru pertama kali kenal dengan saya, sekali lagi perkenalkan, nama saya Randy Somyono. Saya membantu pemilik bisnis dan marketer untuk meningkatkan bisnis mereka secara online. Dan saya sudah ada saya saat ini di Tofidev, sebuah digital agency, base-nya di Jakarta. Kita udah 12 tahun di dunia digital agency. Kita udah bantuin lebih dari 600 klien untuk membantu mereka mengembangkan bisnis mereka secara online. Saya juga tulis buku, satu buku judulnya Digital Marketing Concept, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Saya juga lagi on progress untuk untuk meluncurkan buku yang kedua. Judulnya adalah Digital Marketing Activation. Saya butuh survei, nanti mungkin teman-teman bisa bantuin saya untuk melengkapi isi dari bukunya saya. Nanti mungkin tim bisa persiapin linknya supaya saya bisa tanya sama teman-teman. Dan saya juga punya satu acara namanya SEOCon Jakarta. Ini adalah SEO Conference. Setiap tahun kita adakan. Dan tahun ini kita akan adakan lagi di bulan Mei, di mana bakalan terjadi excitement yang berbeda di tahun ini, karena ini akan jadi sesuatu yang sangat-sangat menarik untuk teman-teman di dunia bisnis ataupun marketing, karena kita nggak lagi cuma fokus di SEO, karena dunia SEO berubah dengan sangat cepat, dunia marketing berubah dalam 2 tahun terakhir. Kita bakal bahas dari segala sisi dari pemasaran berdasarkan performance. Temanya kita di tahun ini adalah performance oriented marketing. Oke. Dan sedikit mengenai tempat saya berkecimpung saat ini, kita 80 orang lebih di Tofidev. Well, kalau saya bilang ini, saya share kayak gini, ada yang bilang kecil banget ya urusannya, atau ada yang bilang wah besar banget ya untuk agency dan segala macam. Tapi kenapa saya suka sharing ini? Karena saya pengen kasih recognition buat semua tim yang ada di Tofidev. Dan yang lebih penting lagi adalah saya pengen kasih inspirasi buat teman-teman yang ada di sini, yang mungkin baru mulai usaha atau mulai usaha atau bisnisnya lagi berkembang, bahwa semuanya ini dimulai dari satu orang. Oke, jadi 12 tahun yang lalu 2011 saya mulai sendirian di meja makan, dan akhirnya bisnisnya bisa bertumbuh sampai sekarang. Well, itu adalah sedikit yang terjadi. Kenapa? Mungkin apa yang bedain saya dengan pembicara yang lain? Menurut versinya saya, oke? At least versinya saya lah. Versinya saya adalah karena I do what I preach. Jadi semua yang saya bagikan pada teman-teman, semuanya adalah berdasarkan dari apa yang sudah saya lakukan. Atau kalaupun saya akan membagikan sesuatu yang penting, yang harusnya dilakukan, tapi belum dilakukan, saya akan lakukan dalam waktu dekat. Karena saat ini dengan banyaknya informasi yang ada di luar sana, terkadang informasi lebih cepat daripada action. Betul. Wah, ChatGPT. Wah, keren banget pakai ChatGPT. Gimana cara ChatGPT? Saya udah ngomongin tentang ChatGPT, tapi belum semuanya diaplikasikan ke dalam website saya. Oke, tapi saya harus bagikan dulu informasinya. Kapan menyelesaikan menggunakan ChatGPT? Mungkin 3 bulan lagi, mungkin 8 bulan lagi, mungkin setahun lagi. Saya nggak tahu, karena pengerjaannya cukup besar. Oke, tapi yang penting adalah harus dipraktekkan. Oke, jadi yang saya akan bagikan bukan cuman yang ada di idenya saya, tapi adalah apa yang saya bisa terapkan ke dalam bisnis saya. Oke, semoga ini jadi sesuatu hal yang buat teman-teman bisa ambil pengetahuannya. Lalu jangan lupa, pengetahuan ini hanya pengetahuan sampai dipraktekkan. Betul. Kalau cuma jadi di kepala kita doang, ya that's it, gak bakalan kemana-mana. Saya suka satu quotes yang bilang, no action, nothing happen. Gak ada action, gak ada apa-apa yang terjadi. When you take action, miracle happen.
pada saat Anda ambil tindakan, keajaiban terjadi. Oke? Jadi siapa di sini yang mau ngambil action kalau saya udah bagikan 5 elemen mengenai website lalu dipraktekkan? Siapa yang mau melakukan hal tersebut? Ketikkan 1 di kolom chat. Nah, jadi saya tahu siapa yang bakalan ngambil action. Oke nih, udah ada beberapa yang janji ya. Bukan cuman ngabisin waktu 2 jam ada webinar gratis. Webinar gratis boleh lah. Sambil kerja. Ya lumayan lah. Bisa santai-santai sedikit. Wow, jangan begitu ya. Oke, so kita udah siap untuk mulai. Ini baru pemanasan. Oke. Nah, kita akan mulai dengan yang begini. Pertanyaan ini. Oke, apa yang menurut teman-teman? Apa kriteria website yang bagus? Kira-kira menurut teman-teman website yang bagus itu seperti apa? Coba kasih tahu di kolom chat. Apa menurut Anda website yang bagus itu seperti apa? Website yang bagus itu seperti apa? Coba. Wahyu bilang responsif. Oke. Lalu ada Saha bilang fast respond dan berwarna. Wah, nice. Uji bilang fast load dan tim. Fast load dan tim temanya. Oke. Suci bilang interaktif. Krista bilang mobile friendly. Arnold bilang website yang bisa menjawab pertanyaan pembaca. Wah, dalam banget. Stefanus bilang call to action. Aryo bilang traffic yang rame, yang kontennya Pandi bilang yang kontennya menjawab kebutuhan user. Jovanka bilang website yang user friendly. Hidroponik, judul, konten dan URL unik. Oke. Anak SEO tuh biasanya tuh. Era bilang informatif mudah diakses. Wah, ini PT ini Omer bilang web dengan AI. Wah, canggih banget nih web dengan AI. Tampilannya menarik, akurat dan valid, isinya to the point dan segala macam. Oke. Semuanya ini adalah penting. Oke, semuanya adalah penting. Tapi pertanyaannya adalah kalau website yang bagus, apakah sebuah website dinilai bagus kalau misalnya desainnya bagus? Jawab saya adalah relatif. Kenapa? Karena berdasarkan dari pengalamannya saya, banyak website yang nggak didesain, yang desainnya biasa aja, tapi menghasilkan revenue yang besar. Oke? Apalagi kalau teman-teman sering masuk ke dunia digital marketing, yang jualan-jualan online dan segala macam, biasanya websitenya jelek-jelek. Beda banget dengan website-website dari brand. Kalau dari brand, website-nya bagus-bagus, cantik-cantik, didesain juga mahal banget desainernya. Oke. Tapi kalau kita liatin dari revenue base, biasanya website dari digital marketing lebih menguntungkan dari sisi return on investment-nya, dari sisi pengerjaan waktu pengerjaannya. Karena semakin kompleks desain dari sebuah website, biasanya waktunya butuh lebih lama. Betul. Ya. Jadi, apakah desain menentukan sebuah website bagus? Belum tentu. Terus ada lagi yang bilang speed. Oh, semakin cepat websitenya semakin bagus. Pertanyaannya, apakah selalu kayak gitu? Saya harus bilang enggak juga. Karena ada website yang lama, yang nggak dibuka-buka, tapi penjualannya sangat besar. Contohnya, website apa yang dibukanya sangat lama? Website yang lagi flash sale. Pernah, saya beberapa bulan yang lalu, kebetulan adik ipar saya datang ke Indonesia. Dia tinggal di luar negeri. Dan dia cerita bagaimana pengalamannya membeli tiket konser. Kebetulan tiket konsernya adalah Blackpink. Siapa di sini pencinta Blackpink? Ada? Oke. Dia bilang, oh iya pas mau beli tiketnya Blackpink, itu 5 menit tiketnya habis. Wah, 5 menit tiketnya habis. Cepet gak? Tiketnya habisnya cepat. Tapi kata dia pas mau masuk ke website tersebut, lama banget. Speednya lama gitu ya. Lama karena websitenya nggak sesuai lah. Maksudnya kapasitasnya websitenya itu kalau dari sisi teknikal bilangnya nge-crash. Nggak bisa dibuka, nggak bisa diakses. Tapi 5 menit tiketnya mungkin, saya nggak tahu. Mungkin 5.000, mungkin 10.000 tiket untuk konser Blackpink.
bukan di Indonesia. Sayangnya kalau ada yang udah yang, wah Blackpink mau ke Indonesia. Enggak, Blackpink nggak ke Indonesia. Blackpink setahu saya dia ke Singapura. Setahu saya juga nggak tahu. Mungkin ada teman-teman yang beli tiket Blackpink juga di sini. Eh, bisa kasih tahu konfirmasi ke saya. Saya nggak ikutin. Tapi maksudnya adalah websitenya loadnya pelan. Tapi walaupun loadnya pelan, nggak cepat, mereka bisa menghabiskan 5.000 tiket dalam waktu hitungan menit. Nggak cepat. Saya yakin itu tim technical juga mungkin nggak siap lah. Tapi itu cuma satu kasus. Di Indonesia juga banyak kejadian kayak gitu, kayak di marketplace yang hijau, marketplace yang biru pada saat mereka flash sale, maskapai yang merah pada saat mereka melakukan flash sale. Biasanya di satu waktu websitenya slow banget, lambat banget. Tugasnya developer adalah secepat mungkin. Oh iya, mereka pada saat bikin udah cepet banget. Cuman pada saat mereka bikin nggak ada yang datang. Yang datang banyak langsung jadi lama gitu ya. Jadi speed belum tentu membuat websitenya bagus. Oke. Lalu ada yang bilang lagi platform. Oh platformnya pakai apa? Oh pakai WordPress, pakai Presta, pakai Wix, pakai segala macam platform-platform yang lain di luar sana. Semakin kita tuh harus agamanya WordPress. Jadi semua harus pakai WordPress. Di sini siapa yang agamanya WordPress? Agamanya WordPress itu kenapa dibilang agama? Karena dia bilang yang lain jelek. Wah, apapun websitenya, jawabannya adalah WordPress. Padahal websitenya dari bank gitu ya, banking, ada bank mau bikin website, terus dia bilang harus pakai WordPress. Bukannya nggak bisa, bisa, tapi ada batasannya. Oke, jangan semuanya dibikin pakai WordPress. Nanti account data pelanggan dimasukin ke database-nya WordPress. Ya itu sih cari penyakit sendiri gitu ya. Oke, tapi menentukan platform yang baik, apa platform paling baik di dunia? Saya pun nggak bisa jawab karena semua bilang platform saya adalah yang paling baik. Jadi pemilihan platform juga bukan yang menentukan bahwa kunci websitenya itu bagus. Oke, apalagi tadi ada yang bilang mobile first, responsif. Apakah membuat websitenya jadi bagus? Mungkin dari tampilan jadi lebih bagus. Tapi pada akhirnya, kenapa kita mau punya website? Kenapa bisnis butuh website? Dan kalau saya tanya balik, di sini ada pemilik usaha gitu ya, beberapa pemilik usaha. Website itu aset atau liabilitas? Aset atau beban? Website itu aset. Oke. Kalau aset berarti harganya mahal nggak apa-apa dong. Ya kan? Dewa Web itu harganya beragam banget. Harganya mulai dari puluhan ribu sampai jutaan. Saya ada beberapa klien yang masuk di Dewa Web harganya jutaan. Kalau misalnya website itu adalah aset, berarti bayar jutaan boleh dong. Per bulan. Bukan per tahun. Per tahun jadi ini gitu ya. Jadi boleh dong. Ya kan? Kalau aset. Tapi kebanyakan bisnis bilang website itu ada liabilitas. Berapa? Biaya perpanjang website? 300.000 per tahun. Mahal banget. 300.000 per tahun. Kalau yang bilang kayak begitu, kalau di sini yang bilang kayak gitu, bertobatlah. Karena berarti mereka menganggap website itu cuma sebagai liabilitas. Sebagai beban. Websitenya nggak menghasilkan. Kenapa nggak menghasilkan? Tantangan terbesar dari sebuah website adalah websitenya ada yang kunjungin atau enggak. Ada yang masuk ke websitenya atau enggak. Kalau misalnya yang masuk ke websitenya itu sedikit, maka ya kalau websitenya yang masuk sedikit ya nggak ada yang beli. Jadi jangan berharap bisnisnya bertumbuh kalau nggak ada yang datang. Itu sama kayak kita punya toko di pasar, tokonya udah kita buka, tapi nggak ada yang datang ke dalam toko. Kira-kira gimana? Ada yang bilang sama saya oh itu semua penjualan melalui online. Iya bisa sih, bisa. Oke. Tapi kebanyakan yang nggak punya toko nggak ada yang datang ya, emang bisnisnya sepi aja. Terus dia bilang sama tetangganya, gimana bisnis? Sepi ya? Kok bisnis susah banget? Oh iya 2023 sih lagi krisis, tahun politik. Kayaknya mah bisnis suram lah. Udahlah, nanti aja kita bisnis tahun depan. Tahun depan pemilu. Bilangnya, bisnis lagi rame nih. Tapi bisnis kita mah beda lah sama yang ada di luaran sana. Bisnis kita kan nggak hubungan sama politik, jadi nggak ada hubungannya sama pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota dan segala macam. Jadi ya bisnis kita mah, ya mungkin bisnis kita rugi lah ya. Ya
Ya udah tahun depan lagi deh. Tahun depan bilangnya apa lagi? Semuanya dibilang tahunnya lagi gak bagus. Padahal mereka aja nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Oke. Nah, gimana caranya supaya website ini bisa banyakin orang datang ke dalam website kita? Sayangnya itu nggak bakal saya bahas di webinar kali ini. Oke? Itu webinar di lain kesempatan. Kita bakal ngomongin dulu tentang websitenya, boleh? Jadi websitenya itu yang bagus itu apa? Apa bagian yang paling penting dari sebuah website yang teman-teman harus catat? Oke? Nah, jadi yang pertama, untuk sebuah website yang bagus, oke, sebuah website yang bagus, teman-teman bisa catat. By the way, udah ambil buku catatan atau belum? Kalau belum ambil buku catatan, pakai Telegram di save message atau ambil kertas kecil, catatin bullet point-nya aja. Oke, bullet point-nya aja. Yang pertama, yang menentukan websitenya bagus, oke? Ada 5 elemen penting untuk bikin websitenya jadi bisa menghasilkan. Yang pertama adalah teman-teman harus fokus di satu hal, namanya adalah above the fold. Oke, above the fold. Apa maksudnya above the fold? Apa maksudnya? Jadi ini tadi saya udah buka beberapa website yang dikasih di kolom chat, gitu ya. Jadi saya tadi cuma masukin URL-nya. Oke, di sini ada 5. Ini adalah above the fold. Oke. Apa yang dimaksud dengan above the fold? Above the fold adalah bagian yang terbuka pertama kali saat kita membuka sebuah website. Jadi bagian ini adalah yang dibilang above the fold. Bagian ini ada yang dibilang dengan above the fold. Bagian ini ada yang bilang dengan above the fold. Oke? Jadi ada above the fold, ada below the fold. Oke? Tambahannya satu adalah below the fold. Below the fold itu apa? Below the fold adalah semua yang di bawah dari above the fold. Oke? Below the fold adalah semua yang di bawah dari below the fold. Kenapa elemen ini penting? Kenapa elemen ini penting? Karena pada saat orang masuk ke dalam sebuah website, kita cuma punya waktu sedikit, kita cuma punya waktu sepersekian detik untuk membuat orang melakukan tindakan yang kita mau mereka lakukan atau tidak. Untuk mereka mencari tahu lebih lanjut mengenai bisnis kita atau tidak. Tadi di sini ada yang bilang, berarti fast load penting dong. Yes, fast load penting di sini. Salah satu elemen dari above the fold. Tapi lebih penting lagi adalah apa yang kita desain, apa yang kita lihat dari bagian ini. Kalau kita lihat di sini, ini seperti ini, oke? Saya buka biar fair ya, biar saya bilang tadi saya bilang I do what I preach, oke? Jadi saya buka websitenya saya, boleh? Website Dewa Web boleh saya buka? Coba tim Dewa Web boleh lah ya. Dewa Web, the best website, the best hosting company in Indonesia. Dewaweb.com. Okay. So, jadi pada saat orang ngelihat websitenya kita, ngelihat bisnisnya kita, apa yang kita mau mereka rasakan tentang bisnisnya kita? Okay. Ini ada Tofi Dev, ini adalah Dewa Web. Okay. By the way, saya bukannya meremehkan atau mengurangi website, menilai website yang lainnya itu seperti apa. Teman-teman punya perspektif masing-masing. Gunakan bagian ini adalah untuk belajar. Okay? Gunakan bagian ini untuk kita terima masukan. Okay? Jadi kalau kayak begini, ini adalah above the fold-nya. Tantangan terbesar dari kita berhubungan dengan desainer. Di sini saya nggak tahu ada berapa banyak graphic designer, ada berapa banyak web developer. Tapi pada saat kita atau berapa banyak yang project manager berhubungan dengan para desainer dan developer, mereka bilang, tapi kan ini desainnya kita lihat dari perspektif yang lebih luas. Karena tim saya juga begitu. Pada saat kalau tim desainernya saya, pada saat mereka baru masuk ke Tofi Dev, baru masuk ke Tofi Dev, mereka ngelihat desain itu dari perspektif helikopter, lihat dari atas. Biasanya klien itu dikasih gambarnya dengan ukuran yang lebih kecil.
Siapa di sini ngerti maksudnya saya? Oke, didesain tapi gambarnya itu ukurannya lebih kecil. Dan tantangannya biasanya dengan ukuran yang lebih kecil itu kita bisa lihat semua gambarnya kelihatannya dari jauh bagus. Tapi pada saat kita masukin ke dalam website sebenarnya tampilannya nggak semenarik yang dilihat dari luar. Siapa yang pernah ngalamin masalah seperti itu? Oke. Jadi begitu mereka buka, mereka lihat kok ininya begini ya. Terus kalau ngomong sama developer, dia bilang, oh tapi kan nggak semuanya pakai desktop pak, semuanya pakai mobile. Sekarang mobile first, ya kan? Ya udah buka aja di mobile. Di mobile bagus nggak? Keluar nggak yang mereka inginkan, gitu ya? Oke, this is good. Oke, begitu dibuka kelihatannya professionals. Oke. Jadi teman-teman, pada saat teman-teman mendesain sebuah halaman, kalau halamannya mau mendapatkan hasil yang lebih maksimal, teman-teman harus fokus di above the fold. Itu yang pertama. Oke. Saya cobain website yang lain. Ada lagi ya? Siapa yang merasa websitenya above the fold-nya bagus? Boleh kasih tahu saya di kolom chat. Atau yang mau di-review. Boleh nggak review websitenya saya above the fold-nya bagus atau nggak desainnya? Oke, kasih tahu di kolom chat. Oke, di sini ada Pandi. Wah, lebih cepat. Sebentar ya. Kalau yang SAP Express. Nah, kalau yang kasih tahu ke sini saya bisa langsung kasih tahu ini ya. Bagus atau tidak. SAP Express. Good? Oke, this is good gitu ya. Kelihatan semuanya detail. Warna dari desain is good. Oke. Di sini ada womandevelopment.com. Tapi ini Aryo. Gak apa-apa, developernya atau desainernya gitu ya. This is womandevelopment.com. Oke. This is above the fold-nya. Oke. Nah, yang berikutnya. Setelah above the fold-nya, setelah desain, saya ambil satu lagi deh. Saya ambil satu lagi, rentalforklift.co.id. Wow, nice. Oke. Oke. Ini adalah above the fold-nya. Oke. Nah, yang kedua, setelah above the fold. Kalau above the fold itu ada tampilan. Feeling dari kita sebagai usernya. Tadi saya kasih lihat beberapa gitu ya. Beberapa punya feeling-feeling tertentu. Kalau ngomongin feeling itu susah ya. Karena kan bilang perasaan. Kalau saya biasanya jokesnya sama desainer saya adalah website bagus itu relatif. Jelek mutlak. Tapi yang kita bilang jelek juga belum tentu semua orang bilang jelek gitu ya. Jadi above the fold adalah tampilan pertama, elemen pertama yang harus kita perhatikan pada saat kita bikin website. Bukan konten di bawahnya, bukan isi di bawahnya, tapi tampilan pertama, perasaan dari penggunanya itu seperti apa. Oke? Sampai di sini membantu Anda? Oke? Ngasih Anda inspirasi. Kalau nggak ngerti desainnya seperti apa, tanyain sama desainer. Oke? Jadi tanya sama desainer. Saya juga ini bikin website, ini pun kita ngomong sama desainernya kita. Mau bikinnya kayak gimana? Pokoknya bikinnya begitu orang datang, saya pengen kesan wah. Oke? Above the fold-nya di Toffee Dev, pada saat orang buka, wah. Makanya saya bikin pakai video. Biasanya langsung ada yang bilang, Pak, tapi kalau video itu kan loadingnya slow. Perasaannya mau dibikinnya seperti apa? Saya pengen kesannya adalah kesan eksklusif. Jadi that's okay. Oke, yang itu adalah perasaan. Karena saya tahu ada 4 elemen lagi yang perlu kita perhatikan. Oke? Jadi yang pertama, above the fold. Yang kedua. Setelah above the fold, yang harus kita perhatikan adalah headline. Oke. Headline ini harus direct. Oke. Headline harus direct. Headline nggak perlu short. Headline nggak perlu pendek banget. Headline nggak perlu besar banget. Tapi headline harus direct. Oke. Dan headline ini harus dibuat menarik. Oke.
Contohnya, baik lagi. Contohnya seperti apa? Kalau di Tofidev, kita bilang di sini adalah headline-nya design code promote. Kenapa? Itu adalah tag-nya kita. Dari desain, dibuat codingnya, lalu dipromosikan. Oke? Dewa Web, website bagus berawal dari hosting tanpa modus. Oke? Orang ngelihat, oke, uh, your number one secure hosting in Indonesia. Oke? Kita harus bikin headline itu menarik. Karena pada dasarnya headline ini akan membuat orang mau scrolling ke bawah atau tidak. Kalau nggak scrolling ke bawah, maka ya mereka nggak lihat informasi kita yang lain. Jadi pada saat mereka buka, tadi above the fold pertama, tugas berikutnya adalah kita harus buat mereka scrolling ke bawah. Oke, tugasnya kita adalah buat mereka scrolling ke bawah. Oleh karena itu dari headline, itu sangat penting untuk kita memberitahukan apa yang harus mereka kerjakan. Oke, apa yang akan kita bahas. Nah, banyak kan website yang bagus, headline-nya diumpetin. Atau yang paling banyak dilakukan adalah headline-nya ini adalah domainnya mereka atau logonya mereka. Oke, logonya dibuat besar. Kenapa bagian ini sangat penting? Karena orang nggak peduli dengan brandnya kita. Siapa yang peduli dengan kalau misalnya yang ikut webinar ini ditulisnya besar-besar adalah Tofidev Webinar. Siapa yang bakal ikut webinar ini? Nggak ada. Atau Dewa Web Webinar, Dewa Talk. Kalau Dewa Talk mungkin sekarang ada yang, ya udah Dewa Talk udah beberapa kali pembicaranya bagus-bagus, saya ikut deh gitu ya. Tapi kalau dibilangnya bisnis baru terus dibilang Dewa Talk, daftar sekarang. Siapa yang mau ikut webinarnya? Nggak ada. Kita harus bikin penawaran dari yang kita mau tawarin. Makanya dibilang di sini 5 elemen penting dalam website untuk meningkatkan bisnis. Siapa yang pengen tahu 5 elemen pentingnya? Ikuti webinar sekarang juga. Untuk mereka yang nggak menggunakan website atau mereka yang baru websitenya sudah besar, mungkin buat mereka nggak menarik. Nggak usah pelajarin. Website saya udah bagus kok, bisnis saya udah bagus, bisnis saya udah bertumbuh. Atau untuk mereka yang di bidang teknik, koki, restoran, buat mereka juga, saya nggak usah lah, saya yang penting makanan saya enak, gak usah belajar tentang website lah. Tapi mereka yang mau ningkatin bisnisnya menggunakan website, mereka akan ikut ke webinar ini. Jadi itu adalah pentingnya kita menggunakan headline yang bagus. Siapa yang mau tahu jurus membuat headline yang bagus? Nanti saya kasih tahu, itu adalah elemen kelima. Gimana caranya kita bikin headline yang bagus. Tapi yang pertama, yang kedua, jadi headline-nya harus bagus. Headline-nya harus muncul, harus besar, harus direct. Apa headline-nya di sini? Beranda. Beranda, home gitu, home. Ini bercamilan, website sederhana yang dibuat seperti buku catatan. That's good, punya konsep tersendiri, it's good. Sekali lagi, karena ini yang punya ada di sini, bukan berarti saya bilang websitenya jelek, Tapi kita mau optimize websitenya kita, boleh? Jadi kita ambil mindsetnya ke sana. namasteprovider.my.id. Ini gambarnya bagus, tampilannya bagus, headline-nya kurang. Tampilannya udah bagus, tapi kita nggak punya, ini apa? Buka toko. Itu pun saya harus lihat setelah ini, buka toko. Apa itu buka toko? Calonpengangguran.com, situs yang menyajikan artikel, teknologi, fotografer, dan informasi penting lainnya. Ini mungkin bisa dibahas di another story. Ini harus ngomong sama yang punya, Kenapa namanya calonpengangguran.com? Saya tahu sih itu kalau udah ngerti konsepnya, pasti kalau udah ngerti mereka nggak jadi pengangguran seumur hidup gitu ya, atau saya nggak tahu, atau pengen jadi pemilik usaha, saya nggak tahu ini konsepnya apa, but that's good. You are in the right hand.
my izin. Oke. Sekali lagi, kita ngomongin baru above the fold, baru headline-nya. Sejauh ini bisa membantu? Oke. By the way, kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa masukin di fitur Q&A. Oke, jadi kalau misalnya, kalau ya begini gimana? Nanti kita punya waktu yang cukup banyak untuk melakukan Q&A. Harusnya, kalau saya nggak overtime. Di sini ada Saha Maneh bilang, komilba.co.id gimana? Affordable, expert, and honest HVAC solution. Wow, this is very good. Okay, HVAC solution. Siapa yang ngerti HVAC? Ada? Siapa yang nggak tahu HVAC? HVAC, ya. HVAC. Ini ada terms yang saya juga baru belajar, terms ini, HVAC. Ternyata di industri cukup besar, tapi saya nggak ngelihat industri cukup besar, tapi sangat tertarget. Jadi ini saran saya kalau menggunakan terms-terms yang cukup unik, tergantung dari target marketnya kita. Oke, nanti saya ajarin ini di yang elemen yang kelima. Oke, elemen yang kelima. Tapi this is good. Jadi kalau yang nggak ngerti HVAC, Anda bukan target marketnya, that's okay. Milba, oke deh, Alfamart, Coca-Cola, that's very good, ya. Oke, kita lanjut dulu. Setelah kita punya, jadi 5 elemen ini, yang pertama tadi above the fold, yang kedua adalah headline. Yang ketiga, oke, elemen penting dalam website, dan ini harus dimiliki sama semua website, yaitu yang kita sebut dengan namanya call to action, atau kita singkat namanya adalah CTA. Pertanyaan, berapa call to action yang harus kita miliki di dalam satu web page? Oke, dalam satu halaman website. Berapa call to action? Satu di footer. Lalu, yang lain? Berapa banyak yang kita perlu buat? Berapa banyak call to action yang perlu kita buat? 3. Atas, tengah, dan bawah. Oke. Nah, yang teman-teman harus ingat, konsepnya adalah call to action ini bukan berarti ngajak mereka melakukan tindakan. Nggak cuman berhenti di mereka melakukan tindakan. Tapi mereka masuk ke tujuan kita punya website. Apa tujuan Anda punya website? Tentu saja, bisnisnya meningkat. Betul nggak? Iya, itu ujung akhirnya. Oke, itu ujung akhirnya. Sampai bisa ke ujung akhir tersebut, ada perjalanannya. Contohnya, balik lagi, contohnya ke saya. Oke? Karena contoh paling gampang yang saya ngerti 100% tentang bisnisnya adalah bisnisnya saya. Jadi bisnisnya saya di Tofidev, kita adalah digital agency. Goals-nya adalah punya website, omsetnya bertambah. Betul kan ya? Omsetnya bertambah. Tapi kalau misalnya cuma fokusin di omsetnya bertambah, pemikirannya orang adalah, oh kalau omsetnya mau bertambah dari website, berarti harus beli menggunakan e-commerce. Oke? Atau bisa belanja online. Sayangnya website-website kayak misalnya di sini milba.co.id atau di sini ada national desk label. Ini juga mungkin ya the largest label producer in Indonesia. Kemungkinan besar bisnis-bisnis seperti ini tidak bisa dibeli secara online. Kenapa? Invoice-nya bisa puluhan juta sampai ratusan juta. Oke, kalau invoice-nya puluhan juta sampai ratusan juta, kemungkinan besar, sebagian besar dari pelanggannya kita, belanjanya itu nggak langsung. Mereka mikir-mikir dulu, beli nggak ya? Duh mahal ya 50 juta. Terus dia bilang, buy now, bisa pakai kartu kredit. Duh, kartu kredit limitnya 50 juta nggak ya? Oke. Jadi, e-commerce bukan solusi akhir yang harus dimiliki oleh semua website. Semua harus ngerti hal tersebut. Oke. Terus apa dong kalau gitu? Di Tofidev apa yang kita lakukan? Kita ngerti bahwa websitenya kita adalah untuk dapetin leads.
Oke, dapetin calon pelanggan. Gimana kita kumpulin data-datanya mereka terlebih dahulu. Setelah kita punya datanya, baru kita cari kebutuhannya mereka. Oke, butuhnya apa? Oh, butuh bikin website kah? Butuh SEO kah? Butuh iklan? Udah punya apa aja dan segala macam. Oke, tapi kita kenalan dulu. Oleh karena itu, call to actionnya kita adalah leads. Bagaimana mereka bisa terhubung dengan kita. Oke, itu konsepnya dulu. Oke, call to action bukan cuma satu button. Enggak. Call to action yang lebih besar adalah apa goalsnya. Setelah kita punya call to actionnya, oke, kita punya apa yang kita mau buat mereka lakukan buat bisnisnya kita, baru kita letakkan call to actionnya di tempatnya kita, di halamannya kita. Berapa banyak call to action yang harus kita buat? Jawabannya adalah seperlunya. Ada yang bilang 1, ada yang bilang 2, ada yang bilang 10, ada yang bilang 50. Apa maksudnya seperlunya? Balik lagi contoh. Oke. Contohnya websitenya saya lah gitu ya. Nah ini ketutupan nih. Saya matiin dulu mukanya saya. Sebentar. Oke. Saya pindahin. Untungnya saya bisa pindah-pindah. Oke. Yang mana call to actionnya? Yes. Di sini ada call to action. Ada 2 call to actionnya saya. Oke. Punya pertanyaan? Saya siap membantu Anda. Lalu ada WhatsApp. Begitu diklik masuk ke WhatsApp. Oke. Lalu apa lagi call to actionnya? Di bawah kita kasih informasi. Kalau masuk selengkapnya masuk ke halaman yang lain. Dan di paling bawah, sebelum paling bawah, di sini ada yang namanya kita bikin scheduling. Orang mau bikin janji dengan timnya saya di mana, kapan. Oke, jadi kita bikin, oh ini waktunya kita cuma bikin sampai 2 minggu ke depan atau 7 hari ke depan. Jadi jadwal-jadwalnya yang masih kosong itu di mana aja, kita bisa daftar. Oke, ini yang dibikin sama timnya saya. Oke. Dan kadang-kadang tergantung dari campaign yang kita lakukan. Kalau saya buka, tergantung dari jenis halaman yang kita bangun gitu ya. Nah ini kita bisa bikin call to action lebih sering daripada sebelumnya. Oke, daftar sekarang. Ada 2, 3, ada 3 di halaman ini. Oke. Dewa Web, di sini ada Read More. Mereka langsung jualan. Oke, lihat layanan. Mereka juga punya chat dengan Ninja Support. Contact or Ninja Support, chat, telepon. Landing page banyak CTA-nya. Yes, oke. Jadi CTA gak ada yang bisa bilang bahwa CTA itu perlunya berapa banyak. Oke. Tapi kita harus punya CTA-nya. Nah, tantangan terbesarnya adalah CTA-nya perlu bentuknya seberapa banyak. Oke, kalau tadi buttonnya sebanyak-banyaknya, maksudnya bentuknya apa? Tipenya. Saya tadi mau ngumpulin untuk orang kontak ke saya. Maka semua CTA yang saya buat, semuanya adalah untuk kontak ke saya. Kebanyakan orang pengennya semuanya. Mereka bisa SMS, bisa telepon, mereka bisa beli, mereka bisa A, B, C, D, E semuanya, terus dikasih di satu halaman. Apa yang terjadi? Orang bingung. Ini mau ngapain ya? Jadi saya disuruh beli langsung, atau disuruh kontak dulu, atau disuruh telepon dulu, terus informasinya nggak jelas lagi. Jadi call to action, Anda harus jelas apa yang ingin Anda buat pelanggan Anda lakukan dalam bisnisnya Anda. Sejauh ini bisa mengerti? Oke. CTA tipe pop-up. Tipe pop-up. Pop-up itu ada yang pop-up gitu ya. Nah, ini bukan pop-up. Saya punya satu project. Profittrader.id. Oke. Ini adalah tipe pop-up. Begini maksudnya. Oke. Ya, ini juga bisa. Oke. Yang ini
karena ini adalah tadi landing page daftar webinar, CTA-nya banyak. Ya, CTA-nya banyak. Kenapa? Karena kita mau memastikan bahwa mereka harus convert. Convertnya apa? Convert jadi peserta. Oke. Contoh SEOcon.id. Oke. Ini juga sama. Buat semuanya ada CTA-nya. Oke? That's good? Jadi saya udah bahas 3. Above the fold, headline, dan call to action. Sejauh ini membantu teman-teman? Oke, sambil saya ngeliat nih di chat. CTA perlu semacam benefit biar pengunjung langsung atau masukin datanya. Yes, CTA harus tahu goals-nya mereka itu apa. Pada saat mereka melakukan CTA, mereka ngapain. Hubungi kami sekarang. Gratis quotes. Daftar sekarang. Sedetail mungkin semakin bagus. Oke, semakin detail semakin bagus. Oke. That's good. Oke. Ready yang udah keempat? Siap untuk keempat? Oke. Yang keempat adalah Anda harus punya clear objective. Oke. Ini lanjutan dari yang ketiga tadi. Dari call to action, clear objektifnya itu apa? Goals-nya itu apa? Oke. Jadi Anda harus putuskan dari awal. Oh, saya pengen dapetin leads-nya lebih banyak. Saya mau dapetin kontaknya lebih banyak. Saya mau mereka beli lebih banyak. Mereka mau dapetin penawaran, lead magnet, dan segala macam. Objektifnya dari website ini kita harus jelas. Nah, ini biasanya jadi tantangan tersendiri untuk kebanyakan bisnis. Mereka berharap bahwa websitenya mereka itu cuma bikin satu dan bisa menghasilkan bisnis yang lebih besar. Sayangnya, klien kita itu selalu melewati 3 fase. Oke, berapa fase? 3 fase. Fase pertama adalah cold audience. Oke. Cold audience itu apa? Cold itu belum kenal sama sekali. Saya dengan Anda yang pertama kali ketemu saya, kita masih cold. Oke. Kita belum kenal, ini siapa sih Tofidev? Siapa itu Tofidev? Ryan Christo. Siapa itu Ryan Christo? Mau kenalan? Ya, dia boleh tahu lah. Ya, kita lihat dulu lah. Webinarnya gratis ini. Ya bolehlah 1 jam saya belajar dulu sedikit. Pengen tahu dong apa sih yang dibahas. Itu adalah kok. Oke. Kalau misalnya saya melakukan tugas saya dengan baik, pada teman-teman yang ada di sini, teman-teman lebih percaya sama saya, maka teman-teman akan berubah menjadi warm audience. Warm audience itu apa? Hangat. Oke, hangat. Hangat itu, oh ini kayaknya, wah, website saya belum bikin ini nih. Oh nanti saya praktekin deh, saya ini. Kayaknya ini bagus nih. Oh nanti kalau misalnya ada lagi sama Mas Ryan, saya mau ikut lagi di webinarnya. Mau tahu lebih lanjut. Ada lagi gak ya webinar dari Dewa Talk ngundang Mas Ryan lagi? Ya nanti diatur coba ya, diminta sama tim Dewa Talk ngundang saya lagi untuk bicara. Oke, kalau saya melakukan tugas dengan baik, maka beberapa dari Anda akan warm. Mulai ingat namanya saya. Sekali lagi nama saya adalah Ryan Kristomulyono. Mulai ingat, oh ini Mas Ryan yang dari Tofidev. Oke. Nanti ketemu saya berkali-kali. Udah, oh iya nanti ketemu di jalan bisa lihat saya. Oh Mas Ryan apa kabar gitu. Sapa saya kalau lagi di jalan, kalau udah ketemu gitu ya, aku udah kenal. Itu adalah warm. Oke, kita baru warm. Setelah warm, kalau saya melakukan tugas dengan sangat baik lagi, teman-teman akan menjadi yang namanya hot audience. Apa yang maksudnya hot audience? Hot audience itu namanya hot. Oke. Jadi apapun yang saya katakan langsung dipercaya. Ini adalah bagian yang paling menyenangkan dari sebuah bisnis. Kalau punya hot audience-nya banyak. Tadi saya lihat di polling ada banyak yang udah pernah ikut Dewa Talk berkali-kali. Kenapa? Wah itu adalah hot audience-nya Dewa Talk. Karena udah berkali-kali. Nanti ada promo apa dari Dewa Web atau dari Dewa Guard atau dari Dewa Cloud.
langsung, oh yaudah saya mau. Ada fitur baru, oh saya ambil. Pokoknya keren banget deh dari Dewa. Saya bakal mengikuti semua yang Dewa berikan. Saya tahu apapun yang diberikan sama Dewa bagus. Nah, itu adalah hot. Oke, sejauh ini bisa ngerti ya. Ini adalah jenis audiensnya kita. Nah, tantangannya orang, mereka beranggapan bahwa halaman websitenya kita atau websitenya kita itu bisa di-cater untuk semuanya. Sayangnya tidak. Sayangnya bukan begitu caranya. Kita harus tahu di mana mereka terhubung dengan kita dan dalam posisi apa mereka berada dengan kita. Contohnya, baik lagi ke contoh. Karena ini contohnya cukup berat, saya pakai websitenya saya. Oke? Oke. Toffee Dev. Oke. Toffee Dev. Siapa yang bakal masuk ke website Toffee Dev? Anda yang baru kenal dengan saya. Anda akan lihat. Siapa sih Toffee Dev? Mau tahu lebih lanjut deh. Saya buka deh websitenya Toffee Dev. toffeedev.com. Oke. Terus siapa lagi? Orang yang mungkin dengar kita. Connect deh. Butuh agency ya. Coba cek Toffee Dev. Coba cari di Google Toffee Dev. Maka keluar website Toffee Dev. Oke. Nah, yang biasa masuk ke Toffee Dev adalah mereka yang benar maksud Toffee Dev itu semuanya cold, warm, dan hot. Oke, karena ini adalah homepage. Salah satu kelebihan dari homepage adalah kita bisa cater untuk semua orang yang baru kenal sama kita atau belum kenal sama kita. Tapi tantangan paling besarnya adalah kita harus connectin ketiga-tiganya tersebut. Oke, mereka mau, Toffee Dev itu siapa dia, semua informasi harus ada di homepage. Oke. Tapi pada dasarnya, kita harus tahu paling berat, paling besar yang masuk ke homepage itu siapa? Yang baru kenal dengan kita atau mereka yang sudah kenal dengan kita? Tiap bisnis berbeda. Oke, contohnya apple.com. Siapa yang buka apple.com? Kalau kita buka di dunia, mungkin yang buka apple.com adalah mereka yang udah fanboy. Udah sering beli produknya Apple. Maka Apple dengan kelebihannya mereka bisa bikin di halaman utamanya mereka langsung jualan. Tapi website-website lain, bisnis-bisnis lain, belum tentu yang masuk ke websitenya mereka itu udah siap untuk beli. Mereka baru mau tahu siapa Anda. Maka kalau misalnya website Anda adalah baru, bisnis Anda baru mulai, belum ada yang kenal dengan Anda, halaman di homepage harus dibuat lebih besar kepada cold audience. Bikin mereka tertarik dengan Anda. Oke, berubah mereka menjadi warm audience. Contohnya, saya suka kalau ada contoh. Tadi, ini saya baru lihat halaman ini. Halaman ini baru dibikin sama timnya saya. Jadi habis ini saya harus briefing ke mereka. Kenapa halaman ini ada yang salah? Oke, mungkin di sini kalau misalnya ada timnya saya yang lagi nonton webinar ini, coba colek tim marketing bilang, dengerin. Kenapa halaman ini ada yang salah? Kalau kita lihat dari 4 elemen yang udah saya bagikan, yang pertama adalah tadi apa aja? Above the fold. Oke, above the fold. Above the fold-nya menurut teman-teman bagus atau jelek? Menurut saya yang Andri, biasa aja. Bagus atau jelek. Oke. Setidaknya menurut saya lah ya. It's not ideal. Oke, not ideal. Tapi yang kedua, elemen keduanya adalah headline. Headline-nya bagus atau jelek? From idea to execution, 10x your client in 90 days with proven digital marketing strategy. Siapa di sini yang mau dari punya ide bisa dibangun jadi eksekusinya? Cari tahu gimana caranya bisa ningkatin klien 10 kali lipat dalam 90 hari dengan strategi digital marketing yang proven. Beberapa udah mulai tertarik. Mau, oke? Headline, hit the point. Oke? Headline, hit the point. Lalu call to action. Ada call to actionnya nggak? Join now for free. Oke? Scroll ke bawah sedikit, jadwalnya 8 Maret jam 7 sampai jam 9, first name. Oke. Masukin first name, phone, dan email. Oke. Ini ditujukan untuk siapa? Ini kebanyakan ditujukan adalah untuk
cold audience. Kenapa? Karena dalam acara ini, webinar, kita mau rubah mereka dari cold jadi warm. Oke. Itu ada objektifnya. Nah, saya mau masukin yang kelima nih. Nah, kalau udah yang keempat. Udah keempat. Oke. About the headline, call to action, clear objective. Teman-teman harus punya elemen yang paling penting adalah elemen yang kelima. Siap untuk tahu elemen yang kelima itu apa? Elemen kelimanya adalah perfect offer. Kita harus bikin penawaran yang paling sempurna. Pertanyaannya, gimana cara bikin penawaran yang sempurna? Semua teman-teman harus tahu bahwa nggak ada satu penawaran pun yang sempurna di dunia ini. Maksudnya bukan nggak ada satupun, tapi nggak ada yang sempurna di dunia ini. Bukan cuma penawaran, tapi semuanya nggak ada yang sempurna. Oke? Tapi ada sesuatu yang membuat kita menjadikan sesuatu itu sempurna. Contohnya, di sini ada yang lagi pacaran, atau tunangan, atau udah menikah. Yang menikahnya baru menikah. Itu biasanya merasa bahwa pasangan saya adalah yang paling sempurna buat saya. Wah, mumpung enggak ya, ini udah bulan Maret. Saya pikir masih bulan Februari, jadi masih bulan kasih sayang. Pasangan saya adalah yang paling sempurna buat saya. Oh iya, sempurna buat siapa? Buat saya. Buat orang lain? Belum tentu. Nah, kalau teman-teman bisa ngelihat perspektif ini aja, wah, bisnis teman-teman akan bertumbuh lebih besar. Kata kuncinya apa? Buat saya. The perfect offer harus dibikin sempurna buat saya. Sayanya siapa? Nah, pertanyaannya sayanya siapa? Nah, teman-teman harus ingat, ada satu stasiun radio yang paling populer di dunia untuk orang dewasa. Kira-kira stasiun radio paling populer untuk orang dewasa itu apa? Stasiun radio paling populer untuk orang dewasa. Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa tebak apa stasiun radionya? El Sinta, Sonora, Hard Rock FM, Prambors. Nah, ini kelihatan dari umurnya lah yang ini. Oh, jawabannya itu Prambors. Yo, kau udah muda? Gen FM. Bukan. Ini adalah stasiun radio paling populer di dunia. Oke, di dunia, bukan di Indonesia. Oke. Catat. Oke. Nama stasiun radionya adalah saya lupa. WIIFM. Ada yang tahu dari stasiun radio itu? WIIFM. What's in it for me? Karena itu tulisannya panjang, mohon maaf dengan tulisannya saya. Oke. What's in it for me. Ini adalah stasiun radio yang paling populer yang diikutin sama orang-orang dewasa di dunia. Mereka nggak peduli dengan apapun. Mereka cuma peduli dengan dirinya sendiri. Oke. Jadi kalau kita bikin penawaran paling bagus untuk siapa? Untuk calon kliennya kita. Orang tersebut. Apa untungnya buat dia? Kenapa saya harus dengerin kamu? Oke, di sini. Oke. 10x your client in 90 days. With proven digital marketing strategy. Bukan bilang bahwa, hey, kita itu bisa ngebantuin kamu loh bikin strategi. Nggak ada yang bilang kayak gitu. Kita tanya, siapa yang mau? Ada beberapa yang tertarik. Oh, saya mau ikut dong, saya mau tahu dong, gitu. Oke. SEO Con.
Time to unlock the secret to increase your business ROI. Siapa yang mau ningkatin bisnis ROI? Oh, kalau mau, saya mau dong. Ini harusnya bisa lebih bagus. Trading lebih cerdas, bukan lebih sulit. Multiple trading strategi untuk keuntungan maksimal. Tingkatkan keuntungan dan multiple trading strategi dalam strategi saham Anda. Siapa yang mau? Siapa di sini mau belajar tentang strategi saham? Beberapa bilang, saya nggak main saham. Saya nggak tahu apa itu saham. Saya kayaknya rooming kalau ngomongin saham. Apa sih saham? Oke, saya mah biasa bisnis saja lah, nggak usah ngomongin saham-saham. Maka, halaman ini nggak bakalan bagus untuk Anda. Anda mungkin nggak bakal ngikutin halaman ini. Tapi untuk mereka yang di dunia saham, mereka akan tertarik untuk mengikuti webinar ini. Terbukti, webinar ini dari 2 orang, 1 orang mendaftar masuk ke dalam webinarnya. This is very good one. Oke. Nah, di sini, affordable, expert, and honest HVAC solution. Gimana cara bikin penawaran yang bagus? Anda harus tahu siapa yang jadi target marketnya Anda. Oke. Kalau misalnya di sini, saya kasih tips nih untuk Milba, special untuk Milba. Mudah-mudahan masih online di Milba. Oke, siapa target audiensnya? HVAC, kalau kita ngomongin HVAC, benernya tuh HVAC kalimat umumnya itu service AC. Kalimat umumnya. Oke. Nah, di sini adalah affordable, expert, and honest HVAC solution. Karena pakai HVAC, targetnya harusnya lebih ke corporate. Bukan ke pembersihan AC untuk rumahan, AC untuk ya di rumah atau di kantor kecil gitu ya. Bukan itu. HVAC itu biasanya pakai tuh yang pabrik, bersihin AC di pabrik, atau bersihin AC yang sentral. Oke, yang orangnya harus pakai perlengkapan masuk ke dalam AC-nya. Kalau sekarang kan kalau AC-nya AC split gitu, ya orang nggak bisa masuk ke dalam AC-nya, kekecilan. Tapi ada AC-AC yang besar. Nah, maksudnya. Oke. Nah, kita harus tahu targetnya kita siapa. Kalau misalnya seperti ini. Affordable, expert, and honest HVAC solution. Fotonya dengan foto yang ada. Fotonya ini AC-nya AC-AC yang mungkin saya nggak tahu sini. Skalanya apa? Apakah di gedung atau di rumah? Kalau ini ngeliatin dari konsepnya adalah AC split gitu ya, AC biasa gitu ya. Tapi dia pakai helm sih, pakai helm untuk helm proyek. Oke. Nah, bahasanya pun harus sesuaikan. Jadi yang elemen kelima ini adalah elemen yang penting dari semuanya. Gimana caranya kita bisa bikin mereka itu tertarik dengan kita? Targetnya, kalau di bayangannya saya dari HVAC, yang big corporate di pabrik mereka butuh untuk service HVAC. Pertama, mereka nggak perlu affordable. Betul. Karena mereka juga nggak tahu affordable-nya itu kira-kira berapa. Saya juga nggak tahu affordable-nya itu berapa. Affordable-nya nggak affordable deh buat saya pokoknya. Saya udah pastikan itu. Oke. Tapi mereka butuh expert. Oke. Selain expert apa? Expert, trust. Okay, bisa dipercaya. Honest, saya nggak tahu sih honest iya atau enggak. Nah, kita harus ngerti siapa audiensnya kita. Targetnya kita itu siapa. Dan dari target audiensnya kita harus tahu apa kebutuhannya mereka. Oke. Okay? Yang lain. Rental forklift. Wah, ini seru nih. Rental forklift. Hubungi kami. Nggak ada pemberitahuannya, nggak ada A, nggak ada B, nggak ada C. Pokoknya hubungi kami. Untungnya forklift. Oke. Kalau misalnya forkliftnya yang biasa-biasa aja, this is quite nice lah. This is okay. Mereka yang cari untuk forklift, mereka bisa ketemu. Hubungi harga sewa forklift cabang. Di sini cabangnya banyak, jadi saya beranggapan bahwa perusahaannya cukup established. Okay. Tapi pertanyaannya adalah, what's in it for me? Okay. Forkliftnya itu untuk apa? Dan yang terjadi apa? Yang terjadi adalah biasanya sama seperti tempatnya saya. Sampai sekarang kita masih ditanyain, masih dikomplain sama tim sales. Kenapa dikomplain sama tim sales? Karena kita nggak jelas kita tawarinnya apa. Jadi dibilangnya A, B, C, D, E.
semua yang bisa bikin website kontak ke kita, yang mau bikin website kontak ke kita. Kita nggak filtering. Akhirnya timnya kita jadi kebanyakan meeting, tapi nggak ada deals. Oke. Pentingnya kita punya konten, kita ngejawab pertanyaan orang dari website kita adalah supaya kita bisa ngebantuin keseluruhan timnya kita. Oh, forkliftnya itu untuk apa? Oh, ini forkliftnya untuk yang gede-gede nih. Itu yang tadi untuk berapa ton gitu ya. Forklift untuk berapa ton? Saya juga nggak tahu sih bisa berapa ton. Karena saya nggak punya idenya. Tapi yang terjadi adalah kalau kayak begitu, berarti semua orang akan nanya. Tanyanya ya standar lah. Pak, ada forkliftnya ukuran berapa aja? Sewa atau beli? Tipenya ada apa aja? Coba bandingin dengan kalau misalnya di halaman utama atau di halaman di dalamnya, kita udah kasih tahu ke mereka. Untuk skala besar, skala pabrik kecil, skala ini ada Mitsubishi Komatsu, gak ada yang skalanya itu untuk apa? Apakah untuk pabrik kecil, pabrik besar, pabrik menengah? Oke. Sekali lagi orang datang ke dalam website, mereka cuma pengen tahu apa yang penting buat saya. Oh, saya lagi cari forklift jenis apa yang saya butuhkan. Kalau teman-teman bisa ngejawab pertanyaan ini di websitenya teman-teman, apapun websitenya teman-teman, it's gonna be good. Contoh yang kita bikinin, oke? Salah satu contoh dari kliennya kita yang kita bikin untuk What's in it for me. Jadi kita ngebantuin ngebikin satu website namanya adalah Jakarta Aesthetic Clinic. Ini adalah website kecantikan, oke? Untuk skincare. Di sini ada yang punya skincare. Jadi pada saat mereka datang ke tempatnya kita, dia bilang kita mau bikin website untuk kliniknya mereka. Jadi setelah kita gali, kita tanya, apa yang dibutuhin sama pelanggannya mereka? Kenapa mereka perlu masuk ke websitenya Jakarta Aesthetic Clinic? Dia bilang, oh karena kita ada yang paling besar, kita paling bagus, kita punya orang yang, kita punya tools yang paling bagus, kita dapat penghargaan banyak dari seluruh dunia, penghargaannya ada A, B, C, D, E, segala macam gitu ya. Dulu pas kita bikin nggak sebanyak ini penghargaannya. Sekarang mereka penghargaannya banyak. Tapi pertanyaan kita adalah what's in it for me? For me siapa? Untuk pelanggannya mereka. Jadi pada saat kita brainstorming, kita cari tahu. Oke, kalau gitu kira-kira siapa yang bakalan datang ke klinik? Setelah kita cari tahu bahwa ada 2 jenis pelanggan yang bakalan datang ke klinik. Yang pertama adalah mereka yang tahu apa yang mereka perlukan untuk perawatan wajahnya mereka. Oh, mereka butuh botox, mereka butuh tarik benang, mereka butuh suntik apa, vitamin dan segala macam lah. Saya juga ngerti ini apa. Yang kedua adalah mereka yang nggak tahu mereka butuhnya apa, tapi mereka tahu mereka butuh ke klinik. Jadi ada 2. Yang pertama tahu servisnya apa, yang kedua mereka nggak tahu servisnya apa, tapi mereka tahu mereka udah masuk ke klinik. Jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita buat untuk 2 customer ini. Yang pertama adalah mereka yang nggak tahu mereka mau ngapain. Kita kasih tahu ke mereka, di klinik estetika Jakarta Aesthetic Clinic, kita punya prosedur untuk wajah, kulit, tubuh, dan rambut. 4 bagian. Wajah, kulit, tubuh, dan rambut. Di dalamnya ada banyak. Ada banyak wajah itu ada suntik apa, tarik benang dan segala macam. Kulit juga ada vitamin C, glowing dan segala macam. Tapi orang-orang nggak ngerti. Mereka contoh, saya kayaknya butuh buat wajah saya lebih glowing deh, supaya kerutannya itu nggak ada. Kira-kira butuhnya apa ya? Mereka cari di wajah. Dan untuk mereka yang udah tahu mereka butuhnya apa, kita kasih tahu juga prosedur terapi yang sudah disediakan. Ada anti-wrinkle injection, soft tissue filler, ultra terapi, nggak ada ultranya, peeling dan skincare, baby skin treatment. Ini adalah produk-produk yang beberapa dari teman-teman di sini, terutama yang cowok, biasanya nggak tahu ini produk apaan sih. Apa itu hair rejuvenation? Saya juga nggak ngerti diapain, oke? Tapi yang mengerti. Jadi ini adalah gimana prosesnya kita ngertiin pelanggannya kita. Jadi pada saat mereka masuk ke halamannya Jakarta Aesthetic Clinic, mereka tahu, oh saya itu butuh perawatan untuk slimming program. Maka mereka akan masuk langsung ke slimming program. Tapi mereka yang nggak tahu, mereka pengen tahu lebih lanjut, mereka bakal carinya
Saya tahu nih butuh untuk ngurusin badan. Oke, butuh untuk badannya lebih bagus. Kira-kira ada apa aja ya? Mereka akan masuk ke Body. Oke. Ini adalah salah satu penerapan yang bisa kita lakukan untuk websitenya kita, untuk bisnisnya kita, supaya teman-teman pada saat bikin website, teman-teman ingat 5 elemen ini aja, teman-teman bisa bikin website yang jauh lebih bagus. Karena kalau ngomongin tentang desain, ngomongin tentang teknologi, ngomongin tentang mobile responsive, webinar lain banyak yang ngomongin. Mudah-mudahan 5 elemen ini yang saya berikan pada teman-teman bisa memberikan inspirasi buat teman-teman, supaya teman-teman bisa bikin website yang jauh lebih bagus. Oke? Nah, Pak Ryan, mungkin sebelum kita tutup webinar pada hari ini, mungkin aku mau minta closing statement atau kata-kata mutiara nih buat teman-teman. Oke, jadi sesuai dengan topiknya kita pada hari ini, yaitu kita lagi ngomongin tentang website. Jangan sampai punya website itu adalah beban dari perusahaan, karena kita harus perpanjang, kita harus maintain. Buat website Anda menjadi mesin pencetak uang, di mana website tersebut bisa mendapatkan leads lebih banyak, mendapatkan penjualan lebih banyak. Terapkan 5 elemen yang tadi saya bagikan dalam webinar kali ini. Dan jangan lupa kalau misalnya sudah diterapkan dapat hasil positif, jangan lupa untuk berbagi dengan saya. Bisa follow saya di Instagram di ryan.cristo, DM saya atau mention saya di story, supaya saya bisa mendengar kisah sukses dari teman-teman semua menerapkan apa yang saya bagikan pada teman-teman pada sore hari ini. Segitu dulu untuk Dewa Talk. Terima kasih untuk tim Dewa Talk yang sudah mengundang saya dan membuat webinar ini jadi kenyataan. Mudah-mudahan bisa membantu banyak orang yang mengikuti webinar ini. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa